Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriansa Agung Tirta dengan NPM 2175349 akan mengerjakan tugas untuk membuat video ya, yaitu mata kuliah Keamanan Sistem Informasi mengenai pengamanan data dan mitigasi serangan ya. Bagaimana apa pengamanan data dan mitigasi itu persiapan kita untuk mencegah serangan gitu ya. Nah, di sini eh, pengenalan keamanan cyber ya, di mana keamanan cyber adalah suatu upaya untuk melindungi data dari serangan yang dilakukan melalui jaringan internet. Hal ini berkaitan dengan pengamanan data, baik data pribadi maupun data organisasi. Dalam konteks ini, data pribadi merujuk pada informasi yang dapat mengidentifikasi seorang secara pribadi. Misalnya nama, alamat, nomor telepon, eh, informasi keuangan. Sedangkan data organisasi merujuk pada informasi yang berkaitan dengan bisnis atau organisasi, seperti rancangan bisnis, strategi pemasaran, atau informasi keuangan. Itu contohnya ya. Nah, eh, biar walaupun yang diserang adalah data organisasi, di mana misal data organisasi itu menyimpan juga data pribadi, berarti eh, dengan keamanan siber yang kurang aman atau dibobol bisa saja mengambil juga data pribadi mengenai apa seperti nama, alamat, nomor telepon dan informasi penting lainnya. Kemudian data pribadi dan organisasi. Keamanan siber ini sangat penting untuk melindungi data kita ya, baik data pribadi maupun data organisasi. Data pribadi ini adalah yang berhubungan dengan identitas seseorang, seperti disebutkan tadi, sedangkan data organisasi adalah data yang dimiliki oleh suatu organisasi, misal informasi keuangan, rahasia dagang, dan informasi pelanggan, semisal seperti marketplace ya, atau ya organisasi lainnya. Nah, keduanya ini sama-sama krusial dan harus dilindungi datanya. Contoh data pribadi ya, seperti sudah disebutkan mengenai nama, alamat, nomor telepon, nomor identitas, tanggal lahir, dan informasi keuangan seperti kartu kredit atau rekening bank. Nah, contoh data organisasi seperti informasi keuangan, rahasia dagang, informasi pelanggan, dan informasi operasional seperti rencana bisnis dan strategi pemasaran. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis serangan siber ya. Ada yang namanya malware, yaitu program jahat yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri data dari sistem komputer. Contohnya virus, bom, atau trojan. Kemudian phishing, mirip seperti memancing ya, yaitu teknik tipuan yang menggunakan biasanya menggunakan email atau pesan palsu untuk memperoleh informasi pribadi atau informasi login seperti contoh email phishing atau spear phishing ya. Biasanya phishing ini dilakukan sebagai teknik tipuan melalui email ya. Email eh, ketika kita mendapatkan email, biasanya email sudah eh, memfilter bahwa apa namanya email yang aplikasi ini ya Gmail ya maksudnya Gmail itu sudah memfilter memungkinkankah email yang diterima oleh kita itu adalah phishing atau tidak. Biasanya akan masuk ke dalam spam. Kemudian ada DOS, Denial of Service.
yaitu serangan yang bertujuan membuat sumber daya sistem tidak tersedia lagi eh, tersedia bagi pengguna yang sah. Contoh, distribute denial of service ya DDoS ya. Kemudian Shieldroot. Nah, DDoS ini denial of service ini membuat aliran data ya itu penuh atau padat. Jadi ketika semisal ya halaman web itu diserang menggunakan DDoS, ah, jadi trafficnya itu dipenuhi atau dibanjiri oleh serangan itu tadi sehingga pengguna yang sah yang memang ada kepentingan di web tersebut untuk mengaksesnya menjadi lambat atau nge-lag ya karena ibarat ibarat jalan itu macet penuh banyak kendaraan. Kemudian ini ada eh, man in the middle atau MITM, yaitu serangan yang memungkinkan penyerangan untuk mengakses komunikasi antara dua pihak dan mencari informasi sensitif seperti session hijacking, DNS spoofing. Nah, ini eh, biasanya ya bisa kita pakai namanya toolsnya itu chain enable. Nah, itu juga bisa kita pakai buat latihan ya, sekedar untuk latihan. Ya, seperti itu contohnya. Jadi yang diambil itu informasi user and password ya untuk login biasanya. Kemudian ancaman terhadap data pribadi. Nih, data pribadi adalah informasi yang sangat penting mengenai kepribadian. Maaf, kepribadian. Informasi pribadi seperti nama, alamat, dan lain tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian contoh data pribadi itu seperti KTP, SIM, kemudian rekening bank, alamat, itu adalah contoh data pribadi. Kemudian jenis serangan cyber pada data pribadi itu bisa saja phishing, malware, atau man in the middle. Jadi ada seseorang di tengah-tengah komunikasi itu. Bahasanya begitu. Seperti ada yang menguping. Jadi, semisal saya berbicara dengan eh, kamera, dengan pendengar, dengan pihak satu, dengan pihak dua. Jadi ada penguping di balik itu semua yang tidak disadari. Kemudian bagaimana cara kita memitigasi serangan tersebut untuk melindungi data pribadi dari serangan siber? eh, Kita bisa memitigasi dengan menggunakan perangkat lunak keamanan seperti antivirus atau firewall. Jadi sangat tidak disarankan untuk mematikan firewall ya. Dan selalu update antivirus teman-teman semua. Kemudian jangan memberikan informasi pribadi kepada orang yang tak dikenal atau lembaga yang tidak terpercaya. Pengalaman saya, ketika mengakses laman web ya, laman web atau intinya yang berhubungan dengan internet, kita akses menggunakan internet itu pernah ada terjadi eh, web web MyXBiz itu ada yang duplikat. Eh, MyXBiz atau Polinela ya? Ada yang menduplikat. Jadi niatnya buat phishing itu tadi. Ya intinya contoh di sini ini ya, decoding.com. Ini situs resmi ini ada kita bisa lihat buat this page. Ini kita lihat lisensi-lisensinya. Apakah web ini aman atau tidak? Ini connection is secure. Kemudian gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun online. Kemudian jangan
Mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan dalam email atau pesan teks. Sekarang kan lagi ini ya, lagi rame masalah aplik apa namanya? Phishing melalui PDF, melalui .pdf, .apk yang padahal isi di dalamnya itu program untuk phishing. Itu ini ya, hati-hati. Kemudian ancaman terhadap data organisasi. Ya sama, semua semua ancaman itu bisa terjadi di kita secara pribadi maupun organisasi ya. Phishing ya, serangan phishing adalah upaya untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi dan rincian akun dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam komunikasi elektronik. Serangan ini dapat dilakukan melalui email palsu, pesan instan, atau situs web palsu. Contohnya, pada tahun 2014, serangan phishing terhadap Sony Pictures Entertain mengakibatkan pencurian data sensitif dan kerusakan reputasi yang signifikan. Kemudian ada ransomware. Serangan ransomware ini mengunci akses ke data organisasi dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses tersebut. Nah, serangan ini dapat dilakukan melalui email palsu, situs web palsu, atau perangkat lunak yang tidak sah. Contohnya, pada tahun 2017, serangan ransomware WannaCry menargetkan sistem komputer di seluruh dunia dan meminta tebusan dalam bentuk mata uang digital, biasanya Bitcoin. Nah, cara memitigasi serangannya untuk mengurangi risiko serangan cyber, organisasi dapat mengambil beberapa tindakan mitigasi termasuk menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat pada bagian keamanan atau pada bagian security di organisasi tersebut. Kemudian menggunakan perangkat lunak aman seperti firewall dan antivirus. Ini ada ini ya, perangkat jaringan juga ada dengan dia firewall khusus dan melakukan pelatihan keamanan untuk karyawan. Ya, ini ya balik lagi ke yang sudah saya sebutkan tadi di bagian security-nya. Kemudian menggunakan autentifikasi ganda atau 2FA ya, autentifikasi ganda, autentifikasi dua faktor. Nah, cara memitigasi serangan gunakan sistem keamanan yang kuat, lakukan pembaruan sistem secara rutin. Jangan lupa kita harus selalu update, kemudian buat kata sandi yang kuat, beri pelatihan kepada karyawan, backup secara rutin data-data kita. Jadi ketika amit-amit kita kena serangan ransomware dan disuruh nebus, ya kita punya backupan data. Tuh. Baik, sekian dari saya, Febrian Agung Tirta, dengan NPM 2175349. Alhamdulillah saya mengerjakan eh, tugas keamanan sistem informasi, yaitu menjelaskan tentang pengamanan data dan mitigasi serangan. eh Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.